Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Saudaraku pejuang Ramadan, di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada seorang sahabat ketika perang Uhud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Beritahu aku ya Rasulullah, ketika aku terbunuh di perang Uhud ini, di mana tempatku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fil jannah," di surga. Lalu kata Jabir radhiyallahu anhu, "Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi." Lalu sahabat ini di saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menggenggam beberapa butir kurma. Kita tahu kurma adalah bekal yang sangat diperlukan di medan perang. Bekal yang akan meneguhkan dan menguatkan fisik para mujahidin tanpa memerlukan api untuk memasaknya. Tetapi kurma yang begitu diperlukan di perang Uhud seakan-akan menurut sahabat ini memperlambat perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Lalu beberapa butir kurma itu yang tengah digenggamnya dia buang. Tsumma qatala hatta qutil. Kemudian sahabat ini bertempur membunuh banyak musuh di perang Uhud sampai beliau terbunuh gugur sebagai syahid. Saudaraku pejuang Ramadan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata tentang hadis ini, "Fa fi hadzal hadisi dalilun." Hadis ini menunjukkan bukti anna sahabah, bahwasanya para sahabat itu memiliki sifat al-mubadarah ila a'malis salihah. Mereka bergegas untuk melakukan amal-amal saleh. Wa hadza sya'nuhum, dan inilah karakter sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum la yata'akhkharuna fiha. Para sahabat itu tidak mau terlambat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Saudaraku, lalu Syekh Utsaimin menambahkan, oleh sebab itu, karena sifat bergegas melakukan amal-amal kebaikan itulah para sahabat diberikan al-izzah fid dunya wal akhirah. Allah berikan kemuliaan dalam kehidupan dunia mereka dan sudah dipastikan kemuliaan dalam kehidupan akhirat mereka. Saudaraku, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, paman beliau bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika perang Uhud, di saat para sahabat telah banyak terbunuh, kemudian pasukan berpanah telah turun meninggalkan Jabal Rumah, lalu diisukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, sehingga barisan para sahabat waktu itu tercerai-berai, diserbu oleh pasukan berkuda yang langsung dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Maka ada seorang sahabat yang gagah berani, namanya Anas bin Nadhr, paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az ketika pertempuran yang sangat hebat berkecamuk pada waktu itu. Kata Anas bin Nadhr, "Saya mencium aroma surga dekat dari gunung Uhud ini." Sehingga beliau bertempur dan berperang melawan musuh, membunuh banyak musuh sampai beliau gugur sebagai syahid pada perang Uhud. Para sahabat mengkisahkan ada setidaknya lebih 80 bekas luka-luka yang disebabkan oleh sayatan pedang, hunusan tombak, dan anak-anak pada musuh.
Saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, di mana kita mesti berlomba-lomba, bergegas menuju ampunan Allah, beramal sebanyak-banyaknya, karena inilah momentum ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang telah dijanjikan oleh Allah seluas langit dan bumi untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Melihat kematian yang telah diraih oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, yang di tubuhnya lebih 80 bekas luka-luka panah, tombak dan pedang. Lalu para sahabat berkata, seakan-akan ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab 23 adalah untuk Anas bin Nadhr. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.